arahan saya untuk melakukan penghematan di semua bidang, alhamdulillah menghasilkan penghematan yang cukup besar, sehingga bangsa kita akan melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi secara besar-besaran dan secara akan mengagetkan dunia, saudara-saudara sekalian. Kita akan mulai puluhan proyek-proyek besar tahun ini juga dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Puluhan proyek besar bakal dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo pada tahun ini. Dan proyek-proyek besar ini dikatakan oleh Presiden akan membuat dunia internasional terkaget dengan perkembangan Indonesia. Proyek besar yang akan dijalankannya bakal bersumber dari biaya dalam negeri atas dasar penghematan pemerintah yang sudah dilakukan, sehingga pemerintah bisa mendorong transformasi hilirisasi hingga industrialisasi secara besar-besaran. Presiden tidak merinci proyek besar apa yang akan dikerjakan, namun beliau menyebut negara akan mampu melakukannya dan bermuara pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%. Penasaran proyek besar apa saja yang akan dikerjakan di tahun ini? Yuk simak video ini sampai selesai. Perjalanan 1000 km memang dimulai dengan tidak ringan, tapi alhamdulillah di ujungnya kita mencapai apa yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Saya sangat optimis target 8% akan kita capai dan kita akan mempercepat proses industrialisasi, proses hilirisasi, dan kita akan mencapai sasaran kita. Dalam catatan sejarah, Indonesia memang pernah mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8,2% di tahun 1995. Kala itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh sektor kunci manufaktur atau hilirisasi, industri otomotif, konstruksi, jasa, dan investasi. Oleh sebab itu, pemerintahan Presiden Prabowo optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dapat tercapai di tahun 2029 apabila kita bisa mengelola kekayaan alam Indonesia dengan sebaik-baiknya. Jadilah ini contoh kebanggaan bahwa putra-putri Indonesia kalau kompak, kalau kerja keras, kalau jujur, kalau ikhlas, mampu untuk memberi kemajuan kepada bangsa Indonesia. Dan salah satu sektor yang menjadi andalan saat ini adalah dengan terus menggenjot proyek strategis hilirisasi mineral dan pertambangan. Dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Holding Industri Pertambangan Indonesia Mine ID yang telah menyatakan akan fokus mengerjakan 5 proyek strategis hilirisasi di tahun 2025. Perusahaan plat merah tersebut telah mengalokasikan investasi sebesar 20,6 triliun rupiah untuk 5 proyek strategis tersebut. Dari boksit sudah kita punya smelter alumina. Dan dengan nilai investasi ini, Direktur Utama Mine ID, Hendy Priyo Santoso, menyatakan akan terus mendorong program hilirisasi yang diharapkan dapat membantu pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif menuju masa depan Indonesia emas, serta menyampaikan dengan optimis bahwa target tersebut dapat dicapai dengan mengoptimalkan sektor industri pertambangan, mineral, dan batu bara. Proyek-proyek strategis ini tidak hanya bertujuan meningkatkan daya saing nasional, tetapi juga menciptakan kemandirian energi, serta penghematan devisa melalui pengolahan sumber daya mineral di dalam negeri. Dan berikut adalah 5 proyek strategis hilirisasi yang akan didorong pemerintah dan akan difokuskan oleh Mine ID pada 2025. Yang pertama adalah proyek Smelter Grade Alumina Refinery, SGAR, di Mempawah, Kalimantan Barat. Smelter ini ditargetkan ramp up produksi pada kuartal pertama 2025 dan akan menghasilkan 1 juta ton alumina per tahun. Yang kedua adalah proyek pembangunan smelter aluminium baru di Kuala Tanjung, Sumatera Utara melalui PT Inalum. Rencananya, smelter ini akan memiliki kapasitas produksi 600.000 ton aluminium per tahun, sehingga diharapkan dapat memperkuat rantai pasok industri aluminium nasional.
Selanjutnya yang ketiga adalah pengembangan proyek nikel di Halmahera Timur yang mencakup pembangunan smelter rotary kiln electric furnace untuk memproduksi nikel serta fasilitas high pressure acid leach untuk bahan baku baterai kendaraan listrik. Kapasitas produksi rotary kiln electric furnace akan ditingkatkan menjadi 88.000 ton nikel, sedangkan high pressure acid leach ditargetkan mencapai 55.000 ton mixed hydroxide precipitate. Dan yang keempat, Freeport Indonesia akan melanjutkan pembangunan smelter tembaga dan precious metal refinery (PMR) di Gresik, Jawa Timur. Proyek ini direncanakan mulai beroperasi dan meningkatkan produksi pada akhir kuartal ketiga 2025. Sedangkan yang kelima, Freeport Indonesia juga akan membangun pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG berkapasitas 270 MW dengan target penyelesaian pekerjaan pada kuartal kedua 2025, serta proyek pengembangan infrastruktur batubara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Saat ini, pemerintah terus menggenjot percepatan hilirisasi yang menyasar sektor-sektor seperti mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo telah resmi membentuk Satuan Tugas Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2025 menjelaskan bahwa pembentukan Satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional. Keputusan Presiden yang ditekan oleh Presiden Prabowo pada Jumat 3 Januari 2025 itu juga menyebutkan bahwa percepatan hilirisasi menyasar sektor-sektor seperti mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Selanjutnya, hilirisasi di sektor-sektor itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas-komoditas yang diproduksi di dalam negeri. Pada hari ini saya mendapat kehormatan besar dan saya sangat bangga dapat hadir di Jati Gede ini dalam rangka meresmikan suatu kelompok proyek-proyek besar di 18 provinsi, kalau tidak salah di 26 proyek yang menghasilkan 3,2 gigawatt energi, juga dengan rangkaian 11 proyek lanjutan pembangunan gardu-gardu dan jaringan. Saudara-saudara sekalian, mungkin perlu diverifikasi, mungkin ini peresmian proyek energi terbesar di dunia mungkin yang kita resmikan 3,2 gigawatt sekaligus.